Ya, pertama sekali yang harus kita siapkan adalah daun ini. Kita sebaiknya merebus terlebih dahulu sebelum kita racik atau sebelum kita campur dengan bahan lain. Sedangkan untuk bahan yang kedua, kita menyiapkan bahan seperti ini. Nah, untuk kemudian kita campurkan juga dengan bahan pertama tadi. Kemudian kita campur dengan bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga, kami yakin kalian semua pasti bisa untuk mendapatkannya, karena bahan ini juga secara umum pasti digunakan untuk para peternak ayam maupun unggas lainnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Puja Kesuma Farm. Lama tidak mengupload video, mudah-mudahan teman-teman masih setia dengan channel ini. Dan bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, silahkan jika memang dirasa channel ini layak untuk teman-teman ikuti atau untuk teman-teman dukung dan belajar bersama di sini, maka silahkan untuk klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan klik tombol like serta komennya, lalu sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai racikan pakan yang paling sederhana untuk pakan ternak ayam kampung kita. Khususnya adalah untuk kita peternak skala rumahan yang kapasitasnya tidak terlalu banyak. Jadi kenapa kita harus mereview ini? Karena ini merupakan cara yang paling sederhana menurut kami, karena bahan-bahan yang kita gunakan di sini adalah bahan-bahan yang bisa kita dapat dengan gratis. Walaupun tidak gratis, ada salah satu bahan yang memang harus dibeli tetapi dengan harga yang sangat murah. Untuk bahan yang pertama kita akan gunakan dari jenis dedaunan, yaitu dari jenis daun singkong. Nah, tetapi untuk menyempurnakan atau untuk mendapatkan hasil yang sempurna, maka kita harus merebusnya daun singkong ini terlebih dahulu sebelum kita campur dengan bahan lain. Kenapa kita harus menggunakan daun singkong? Karena daun singkong selain mudah sekali untuk kita dapat, daun singkong juga kita dapat dengan gratis, dan nutrisi yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa lengkap, sangat bagus untuk pertumbuhan dan produktivitas ayam-ayam kita. Selanjutnya untuk yang kedua adalah dari jenis nasi sisa. Nah, kenapa juga kita harus menggunakan jenis dari sisa nasi? Karena sisa nasi kami yakin teman-teman juga sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Jika ayam-ayam kita atau jumlah ayam kita tidak terlalu banyak, maka hanya dengan menggunakan sisa nasi yang akan kita campur dengan beberapa bahan itu tadi, kami rasa akan cukup ya untuk mencukupi kebutuhan pakan ayam-ayam yang kita ternak, teman-teman. Selanjutnya untuk bahan yang ketiga. Untuk bahan yang ketiga kita akan gunakan dari jenis dedak padi. Nah, dedak padi itu sendiri, jika kalian memang punya sawah yang ditanami padi, maka teman-teman pasti akan bisa mendapatkannya dengan gratis, tidak harus membeli. Nah, sedangkan bagi teman-teman yang memang seperti saya tidak pernah panen karena mungkin tidak pernah menanam padi, maka bisa didapat dengan cara beli tetapi dengan harga yang sangat murah. Di wilayah kami, dedak padi per kilonya bisa kita beli dengan harga 2.500 per kilogramnya. Itu langsung dari kilang atau penggilingan ya teman-teman. Untuk selanjutnya, bagaimana cara pemberian pakannya jika kita menggunakan racikan pakan seperti ini? Cukup mudah teman-teman. Jadi ketiga bahan ini cukup dicampur. Kalau untuk daun ubinya, maka silakan untuk dicincang-cincang terlebih dahulu supaya lembut agar bisa dikonsumsi dengan mudah oleh ayam-ayam kita. Jadi cukup berikan pakan 2 kali dalam satu hari ya teman-teman, pagi dan sore hari. Insya Allah pertumbuhan dan perkembangan daripada ayam-ayam yang kita rawat itu sangat luar biasa bagus. Mengingat bahwa di situ ada unsur yang namanya daun ubi atau daun singkong, nutrisinya sangat bagus. Ditambah lagi dengan sisa nasi. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa yang namanya nasi, maka nutrisinya sangat lengkap, baik untuk kita maupun untuk hewan ternak kita. Tidak hanya untuk ayam ya teman-teman, bahkan untuk unggas lainnya pun sangat bagus sekali untuk kita berikan. Nah, kemudian berapa kali dalam satu hari idealnya kita berikan pakan seperti ini? Cukup 2 kali dalam satu hari teman-teman, yaitu jam yang paling tepat adalah di jam 7 ya, jam 7 pagi dan kemudian sore di jam 5. Nah, jadi biasakan teman-teman itu memberikan pakan di jam-jam seperti itu, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Itu sangat bagus untuk pertumbuhan ayam. Nah, tetapi saran kami silahkan konsisten. Artinya konsisten itu senantiasa ya teman-teman. Contoh, besok hari kita berikan di jam 7 dan jam 5 sore. Nah, kemudian besoknya lagi kita juga harus memberikan pakannya di jam yang sama. Itu supaya nanti pertumbuhan daripada ayam-ayam kita stabil ya. Jangan kemudian teman-teman gonta-ganti jam pemberian pakan. Itu nanti akan berpengaruh terhadap produktivitas maupun pertumbuhan daripada ayam-ayam kita. Khususnya adalah untuk yang masa-masa pertumbuhan.
Nah, kemudian apakah racikan pakan seperti ini tidak bisa dicampur dengan sentrat? Wow, sangat bagus bahkan teman-teman ya. Apalagi jika teman-teman untuk pembibitan ya, untuk pembibitan ini silahkan campur dengan sentrat petelur, maka hasilnya akan super bagus. Begitu juga dengan ternak pembesaran, itu hasilnya luar biasa teman-teman, sebagaimana yang sudah kami alami dan yang sudah kami lihat hasilnya di kandang kami. Baik teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Saya dari Puja Kusuma Farm mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.